Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yasir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Wa la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua itu ada waktunya. Jangan pernah tidak sabar menjalani proses hidup. Ada orang-orang yang sampai bunuh diri itu dia nggak ngerti. Anggaplah kondisi gelap dalam hidup seperti malam. Malam tuh nggak ketemu pagi kok. Gelap terus, sebentar lagi pagi, sabar aja. Saya mau cepat ya, Anda ada waktunya. Nggak usah kamu suruh juga, ntar juga pagi. Nikmatilah prosesnya. Sama, saya juga dulu begitu. Kapan ya kapan? Sekarang ini mulai kebuka, beneran. Tadi ada lagi yang datang jenguk anak, bawa duit lagi. Kamu tinggal mau narik apa? Kemarin ada lagi yang datang, kemarin 6,5, sekarang 3,5. Ada. Anak kelima saya ini, karena saya narik duit, ya udah, semua datang duit. Dan yang sudah waktunya. Dan tidak ada hari tanpa saya masuk dulu. Semua ada waktunya, kamu sabar aja. Yang penting tadi itu polanya dijalanin. Baik. Nah, sama kamu yang nggak paham, kamu yang masih susah ngapal, jalanin aja, nanti juga ada waktunya mudah. Lancaran hafalan nggak lancar-lancar terus aja, ntar juga ada. Ya. Biarkan semua datang pada waktu yang terindah sesuai yang Allah rencanakan. Kita ini kan cuma makhluk. Nah, maka merugilah orang yang berhenti belajar, berhenti berproses, berhenti berharap. When you stop studying, you start dying. Saat kamu berhenti belajar, berhenti berproses, saat itu kita mulai mati. Orang mati itu tambah lama tambah bau, repotin orang, gak punya teman, seterusnya. So life is learning. Hidup adalah tentang belajar. Life is about learning. So our life is long life education. The wisdom says. Kata-kata bijak mengatakan hidupnya adalah long life education. Pendidikan yang seumur hidup. Kalau nggak belajar selesai. Nah, today we talk about al-yawm wa hadhal masa natakallam wa natadabbar an suratil kafirun. Nah, kita akan bicara tentang surah Al-Kafirun. Ya. Ayat ini turun karena beberapa tokoh Quraisy, ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid ibn Mughirah dan lain sebagainya datang pada Nabi SAW untuk melakukan negosiasi, melakukan perundingan. Karena Nabi SAW ini megang prinsipnya kuat banget. Mereka datang kepada Nabi SAW lalu bilang, Muhammad, kita punya Tuhan, kamu punya Tuhan, udahlah nggak usah saling ganggu, gini aja, kita nyembah Tuhan kamu setahun, tahun kedua kita nyembah, kamu yang nyembah Tuhan kami. Kalau memang di agama kamu ada baiknya, kita udah dapat. Kalau di agama kami ada baiknya, kamu juga udah dapat. Jadi kita berdamai aja lah. Kata Nabi SAW, ma'adallah waliyadzubillah an usyrika bihi ghairah. Kok saya bisa mensekutukan Allah dengan selainnya? Oh, ini prinsip hidup, jangan main-main.
Saya tidak akan mengambil langkah itu dan saya akan menunggu perintah dari Tuhanku. Turunlah qul ya ayyuhal kafirun la a'bud ma ta'budun ila akhiril ayat. Ini adalah tentang prinsip hidup. Nah, kamu mesti pegang prinsip ini. Pertama, prinsip keimanan, tentu kamu diajak nikah sama non muslim ya jangan mau lah. Secantik apapun. Cantik mah nggak awet, yang awet mah jelek. Cantik mah nggak awet kan. Lama-lama udah tua nggak cantik. Kalau jelek mah awet. Tua yang masih jelek, sampai mati masih jelek. Jelek amat nih mayat kan gitu. Itu prinsip akidah. Prinsip menjalankan kewajiban Islam, prinsip menutup aurat, prinsip tidak korupsi. Ya itu nggak bisa diganggu gugat. Kok kamu rubah prinsip kamu? Berantakan hidup. Prinsip tidak zina, prinsip tidak melihat yang haram. Itu prinsip. Nah, termasuk kita punya idealisme pribadi, itu juga prinsip. Jangan pernah kamu tukar. Kamu tukar, kamu menyesal. Itulah yang dipegang oleh orang-orang hebat, orang-orang besar. Dan itu ada ayatnya. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Mereka nggak pernah rubah prinsip. Daripada merubah prinsip lebih baik mati. Ini prinsip orang-orang rijal ya nih. Minal mu'minin rijal, ada orang-orang hebat. Shadaqu ma 'ahadullah alaih, yang kalau udah janji sama Allah mereka tepati. Minhum man qadha nahbah, sebagian mereka sudah sampai kepada ajalnya, wa minhum man yantazir, sebagian masih nunggu ajalnya datang. Wa ma baddalu tabdila, tapi mereka nggak pernah merubah prinsip itu, idealisme itu, perjanjian itu. Dan kamu punya perjanjian sendiri dengan diri kamu masing-masing. Saya harus jadi hafiz. Wa ma baddalu tabdila, jangan pernah dirubah. Lebih baik saya mati daripada nggak jadi hafiz. Saya harus jadi orang kaya. Lebih baik saya jatuh 1000 kali daripada saya jatuh 10 kali lalu saya menyerah. Lebih baik 1000 kali dan di 1001 kali saya akan sukses. Nah ini prinsip. Nah, saya dari dulu tuh begitu, tanpa saya sadari. Keras kepala kata orang. Itu saya dari dulu begitu. Ya, Tembora punya gaya pendidikan tapi saya mau lebih dari itu. Paham? Tablik punya gaya sesuatu, saya mau lebih dari itu. Makanya saya jarang ada yang nemenin perjuangan saya. Kenapa? Karena emang punya prinsip sendiri. Gitu. Dan tuh kalau dipertahankan nanti ada waktunya dia boom. Tapi kalau kamu ngapain sih gitu-gitu, udahlah gini aja lah, udahlah yang biasa-biasa. Jadi kamu tidak orang biasa. Udahlah yang biasa-biasa, ya jadi biasalah. Maka saya orangnya tuh susah dibujuk saya. Susah, saya itu orang susah dibujuk. Kalau udah mau nggak perlu didorong. Kalau udah nggak mau nggak bisa didorong, itu saya. Paham ya? Nah, itu kamu harus punya prinsip hidup itu. Itu yang seperti disebut sama Mas Firman Pratama. Mimpimu adalah milikmu. Jangan pernah mau direbut oleh siapapun. Maka yang bisa mengubur mimpimu hanya diri kamu sendiri. Kenapa? Idealisme kamu serahin ke orang lain. Udahlah, ini zaman akhir, ngapain sih gitu-gitu. Udahlah, udah bisa sholat juga. Udahlah itu bahasa pesimis. Udahlah, jadi kayak orang normal aja. Ya udah jadi orang biasa. Orang-orang tidak biasa itu punya idealisme yang tidak boleh turun sampai dia meraihnya. Itulah Rasulullah SAW. Enggak, pokoknya harus ada orang yang kayak Madinah, total siap mati demi agama. Kalau enggak, lebih baik berjalan sendiri. Karena bawa tim yang enggak siap mati-matian, setengah mati. Akhirnya dapat enggak Madinah? Dapat. Berapa lama prosesnya? 13 tahun. 13 tahun. Baru dapat. Gitu. Paham ya? Jangan rubah. Jangan rubah.
Ya, maka perjalanan saya yang tempat pertama, tempat kedua, itu bukti saya tidak pernah mematikan idealisme saya. Menangis saya atau masjid, mau orang nggak terima, nggak ada cerita. Itu keras kepalanya saya. Di satu sisi memang keras kepala, sisi yang lain itulah komitmen saya dengan saya punya impian. Paham ya? Nah, komitmen ini nggak boleh direbut oleh siapapun, apalagi yang fundamental. Fundamental tuh yang sifatnya tuh sangat-sangat urgent. Kita nyebutnya dengan hal-hal prinsipil, bukan yang non prinsipil. Kalau cara boleh berubah, tapi kalau prinsip dasar nggak boleh. Akarnya mau dirubah. Kalau kita pengen yang muncul duren, ya nggak jadi duren. Batang boleh ditebang, nanti dia tumbuh lagi. Itu ya. Sama, kamu cita-cita nggak boleh dirubah. Yang boleh dirubah cara. Yang boleh dirubah apa? Cara. Kalau kamu gagal, jangan rubah misinya. Yang dirubah apa caranya? Karena pohon itu tidak ditebang. Karena pohon itu tidak dicabut akarnya, tapi ditebang dahan-dahannya agar muncul yang lebih fresh. Itu benar. Ini Nabi SAW punya prinsip dan diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ngomong, jangan disembunyiin, apa adanya aja, suruh ngomong. Ya ayyuhal kafir, orang-orang yang menutup diri dari beriman kepada Allah, menutup diri dari mengimani kitabullah, menutup diri dari mengimani aku sebagai seorang nabi. Ngomong aja. Jangan, ya deh nanti deh saya pertimbangin dulu deh, gimana, jangan. Ngomong aja langsung. Kayaknya kita nggak sejalan. Setelah kita berjalan bersama sekian, kayaknya banyak prinsip dasar yang kita nggak bisa sama. Kamu jalan dengan aman, saya jalan dengan aman, jangan ganggu. Udah, bismillah. Harus berani ngomong begitu. Jangan, nanti ya Pak, saya pertimbangin. Itu namanya plain plan. Nabi SAW selalu ngomong sama orang-orang itu yang bernegosiasi tadi. Orang-orang kafir. La a'bud ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Saya nggak akan pernah nyembah apa yang kamu sembah, dan kamu nggak usah nyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum wala antum. Sampai dulu prinsip kita. Kamu nggak mau ikut nggak apa-apa. Jangan, kamu nggak usah nyembah, nggak usah. Kita dulu la a'bud. Kitanya yang aktif. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Semoga keyakinan kamu lakum memberi manfaat buat kamu, waliyadin, dan keyakinanku, agamaku juga memberi manfaat untuk. Paham nggak? Ya. Jadi udah. Nah, kita tuh nggak mungkin bisa bersama dengan semua orang. Kamu di zaman kayak gini nggak punya prinsip, setengah mati. Dan saya melihat banyak orang bingung hari ini. Nanti insya Allah kalau kita istiqomah dakwah gini, dijaga 7 turunan, belum 7 turunan. Anak pertamanya yang ini mabok, yang ini nggak sekolah, yang ini nggak punya duit. Paham? Dan insya Allah mondok berkah. Padahal di pondoknya main semua isinya, nggak punya adab, ngaji nggak bener. Yakin aja dengan kata-kata apa? Insya Allah kalau lulus mondok berkah. Ya, tapi mikir juga lah. Mondoknya ngapain? Jangan-jangan bukan mondok, pindah main, pindah tidur. Saya dari dulu mikir saya. Enggak, begitu mah nggak bisa berkah. Berkah itu ada syaratnya kok, amanu wa taqaw, la fatahna alaihim barokat. Iman tuh berarti yakin, wa taqaw tuh punya kualitas. Yakinnya nggak dibarengi dengan kualitas atau punya kualitas nggak yakin, nggak jadi. Maka orang tuh kalau punya ilmu susah mau dibohongin. Kamu harus terus belajar. Biar filter tuh muncul dari dalam. Paham ya? Tapi nggak usah ganggu keyakinan orang. Udah lakum dinukum. Semoga kamu sukses, saya semoga sukses. Lakum, lamnya kan lil manfaahnya nih. Lil maslah. Jangan gangguin punyanya orang. Paham nggak? Jangan rese. Ya udah.
Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum. Dah gitu. Nggak usah ngomentarin punya orang. Fastabiqul khairat aja, nanti di waktunya siapa yang unggul, dah gitu aja. Paham Tom? Nah, al-kafirun ini lebih kepada orang kafir, tapi kan ayat ini lafadznya umum. Al-kafirun dari kata-kata kafaro, artinya ghoppo, yughatti, artinya menutup. Orang yang nutup diri dari mau belajar terus. Orang yang menutup diri, merasa cukup dengan tabliknya, merasa cukup dengan mondoknya, merasa cukup dengan ilmu teknologinya, merasa cukup. Saya tidak akan pernah menyembahkan meyakini. Saya nggak akan pernah meyakini apa yang kamu yakini. Dan kamu nggak usah meyakini apa yang saya yakini. Paham? Karena banyak orang tuh berhenti di tengah hidupnya. Udahlah, gini juga cukup. Cukup dengan kayanya, cukup dengan ilmunya, cukup dengan pengalamannya, cukup dengan jalan-jalannya. Nggak kemana-mana. Dan mau dipaksa kayak apa? Orang itu nggak kemana-mana, nggak bisa. Emang udah keyakinannya. So, kamu jangan ikut-ikutan orang. Jalan aja terus. La a'bud ma ta'budun, saya tidak akan pernah menghambakan diri, tidak akan pernah total kepada apa yang kamu yakini, dan kamu nggak perlu meyakini apa yang saya yakini. Nanti ketemu saja di ujung jalan. Kamu jadi apa, saya jadi apa. Paham? Itu saya baca kuliah Al-Kafirun tuh begitu. Termasuk orang ngerasa cukup belajar fikih tanpa tasawuf. Orang Wahabi kan, teman-teman kita di Salafi. Nggak akan sampai ke Allah. Kita mah terus aja. Ada orang ngaji aja nggak dakwah. Kita mah yang ngaji ya dakwah. Ada orang dakwah aja nggak ngaji. Susah, itu udah jadi apa ya? Udah jadi belief system, udah jadi keyakinan masing-masing. Maka saya kalau di markas nggak bisa ngomong banyak saya. Ngomong banyak namanya cari masalah. Mereka punya belief system yang nggak bisa diganggu. Lakum dinukum waliyadin, assalamualaikum. Kelas. Dulu saya gampar-gamparin tuh. Jadi masalah. Nah, kamu harus baca ayat tuh begitu. Sekarang enggak, ngomong di markas kenanya aja pulang. Ngomong sama kamu baru habis-habisan. Ngomong sama orang yang mau nonton channel saya akan keluarin semua isi kepala saya. Nah, jadi begitu. Jadi kebijaksanaan udah mulai muncul. Kalau dulu saya gamparin aja semuanya. Termasuk teman saya juga saya paksa jadi diri saya. Nggak bisa. Biarkan saja dia meyakini apa yang dia yakini. Dia nyaman dengan apa yang dia nyaman. Kita jalan terus. Kita bertemu di ujung jalan. Man nahnu wa man hum. Khalas. Siapa kita dan siapa mereka. Ya, dengan penuh keyakinan kepada Allah, dengan penuh kemaksimalan dalam upaya, tanpa meremehkan siapapun. Itu. Jadi kamu jangan pernah nutup diri dari tahu apapun, berguru dengan siapapun, mempelajari ilmu apapun, terus selama belum meninggal jangan pernah berhenti. Nggak udah belajar, nggak puas-puas lu. Wow. Mereka punya keyakinan, udah cukup dah orang buat di kampung pisangan ngapain tinggi-tinggi. Itu seperti Kiai Mahmud, ayahnya Kiai Uzairon juga gitu. Mut, apa toh? Belajar tafsir Jalalain barang, belajar Bukhari Muslim barang tuh ngapain juga sih? Lah di kampung gur tahlilannya cukup loh Mut, apa toh? Terus aja, karena dikasih tahu jangan pola pikirnya begitu, terus aja. Kira dikasih santri ribuan yang ngaji Bukhari Muslim, yang ngaji tafsir. Orang yang ngomong gitu ya kelas ustadz tahlil, ustadz kampung aja. So nggak usah repot sama pikiran orang. Orang mah orang, kita mah kita. Kholas. Jangan pernah tutup diri dari segala perkembangan. Apapun yang penting pelajari, apapun yang penting ketahui, apapun yang manfaat jalani, coba. Sampai nanti kamu tahu Allah nyiptain kamu untuk jadi khalifah di bagian apa sih? Sama saya kan nyoba bisnis ini itu. Kayak saya nyamannya di emas. Nanti setelah saya punya uang banyak, Allah kirim apa lagi terserah. Yang penting jangan nutup diri. Nutup diri selesai, nggak kemana-mana kamu. Bahkan akan mengalami penurunan, pengunduran. Diingat ya ayyuhal kafirun apa? Orang-orang yang menutup diri. Dari mengembangkan diri untuk lebih maju ke depan. Kita nggak mau jadi mereka juga ngelihat kita tuh, mereka udah belajarnya. Nanti saya maghrib udah harus di Al-Istiqomah. Sabtu pendidikan mubalek. Nggak lama lagi ikut terus saya. Orang ngelihat saya juga pusing gitu.
Saya juga ngeliat orang pusing, itu orang kok diem aja ya. Dia ngeliat kita juga pusing. So udah lakum dinukum waliyadin, assalamualaikum, khalas. Kita bertemu di ujung jalan, al-waqt yujib kulla syai', biar waktu nanti yang menjawab semuanya. Al nahnu fi khair am hum fi khair ya. Khalas. Sehingga hidup kita damai, kita dengan prinsip kita. Ada bila taufik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.